Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Perkenalkan, saya Pak Kopi, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, anak-anak Bapak, sebelum lanjut ke video berikutnya, mari kita berpikir sejenak. Apa tiang agama bagi seorang muslim? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban pertanyaan ini pada kolom komentar ya. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kita akan belajar materi bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, yang meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, makna sholat dan zikir. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita baca pantun pemantik di bawah ini. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, kita harus mengetahui dulu apa sih artinya sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat itu artinya adalah suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu ya ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Takbirnya itu adalah takbiratul ihram, takbir permulaan di dalam sholat. Allahu Akbar. Begitu ya. Dan akan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pengertian sholat menurut istilah. Sejarah pertama kali diperintahkannya sholat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita sebagai umatnya, yaitu perintah sholat ini terjadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW berangkat Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah SWT. Beliau mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Anak-anak, coba bayangkan 50 waktu yang kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dari 50 waktu menjadi 5 waktu sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, melaksanakan sholat hukumnya adalah wajib. Kalian tahu ya anak-anak, hukum wajib adalah suatu perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Dan jika ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah anak-anak, pertanyaan Bapak, kepada siapa saja sholat itu diwajibkan? Syarat wajib sholat adalah kondisi atau kriteria yang harus terpenuhi sehingga seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat.
Berikut adalah syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang wajib sholat harus orang muslim. Non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu balik. Sholat menjadi wajib bagi seseorang setelah mencapai usia balik, yaitu saat sudah mengalami tanda-tanda pubertas seperti menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Seseorang harus memiliki akal yang sehat. Orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat adalah kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan dianggap sah menurut syariat Islam. Berikut adalah syarat sah sholat. Yang pertama yaitu masuk waktu sholat. Sholat hanya sah jika dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Misalkan sholat subuh harus dilakukan pada waktu subuh, bukan sebelumnya atau sesudahnya. Yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Orang yang melaksanakan sholat harus menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat di Mekah. Jika tidak menghadap kiblat tanpa alasan yang dibenarkan, maka sholatnya tidak sah. Baik, yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Aurat harus tertutup saat sholat. Bagi laki-laki, aurat adalah antara pusar dan lutut. Bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat yang harus ditutup. Kemudian yang keempat adalah suci dari hadas dan najis. Tubuh, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari hadas dan najis. Jika ada hadas dan najisnya di salah satu dari ketiganya, maka sholat kita tidak sah. Rukun sholat adalah bagian-bagian atau tindakan yang wajib dilakukan dalam sholat. Jika salah satu rukun ini ditinggalkan atau tidak dilakukan dengan benar, maka sholatnya tidak sah. Berikut adalah rukun-rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Niat dalam hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Niat ini harus ada sebelum atau saat takbiratul ihram. Yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Berdiri tegak dalam sholat adalah wajib bagi yang mampu. Jika tidak mampu, sholat bisa dilakukan sambil berduduk atau berbaring. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar pada awal sholat dengan niat memulai sholat. Ini adalah takbir yang pertama kali dilakukan dan menandai dimulainya sholat. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap rakaat sholat. Bacaan ini merupakan salah satu rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang berikutnya yaitu rukuk. Rukuk dengan thama'ninah. Membungkukkan badan dengan kedua tangan diletakkan di lutut dan punggung lurus. Rukuk dilakukan dengan thama'ninah, yaitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang keenam yaitu i'tidal. Berdiri tegak kembali setelah rukuk. I'tidal dilakukan dengan cara thama'ninah. Yang ketujuh yaitu sujud.
Sujud adalah menempelkan dahi, kedua telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki ke lantai. Sujud dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat dengan tuma'ninah. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk dengan tuma'ninah di antara 2 sujud yaitu dengan posisi duduk ini disebut duduk iftirasyi. Yang berikutnya yaitu yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Duduk pada rakaat terakhir untuk membaca tasyahud akhir. Duduk ini dilakukan dengan posisi duduk tawarruk. Duduk dengan telapak kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Membaca doa tasyahud pada duduk terakhir dalam salat. Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi. Setelah membaca tasyahud akhir, dilanjutkan dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini menandakan berakhirnya sholat. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu melaksanakan rukun-rukun di atas secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik ya. Kemudian kita akan masuki pembahasan kita berikutnya yaitu zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi. Kemudian kita lanjutkan dengan macam-macam cara untuk berzikir. Yang pertama yaitu zikir qalbi. Zikir yang dilakukan di dalam hati. Zikir ini adalah bentuk perenungan dan penghayatan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Zikir qalbi tidak memerlukan ucapan, tetapi lebih kepada kesadaran batin dan kontemplasi. Yang kedua adalah zikir dengan ucapan atau zikir lisan. Zikir yang diucapkan dengan lisan seperti menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Zikir lisan bisa dilakukan kapan saja, seperti setelah sholat, saat sedang berkendara, atau bahkan saat sedang istirahat. Zikir dengan perbuatan adalah bentuk pengingat dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan melalui tindakan atau perilaku sehari-hari. Ini adalah konsep yang lebih luas dari zikir biasa yang dilakukan dengan lisan atau hati, karena melibatkan seluruh aspek kehidupan seorang muslim dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Zikir dengan perbuatan berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi wujud ibadah dan pengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Kali ini hikmahnya ada 8 hikmah ya. Yang pertama yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik. Berikutnya yang ketiga adalah
menciptakan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Berikutnya yang keempat, yaitu memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Kemudian yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang berikutnya yang kedelapan, yaitu menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.